Hai Sobat Samuel, berikut ini kami tunjukkan cara berinvestasi menggunakan aplikasi Star Mobile. Caranya sangat praktis dan tentunya mudah. Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, unduh atau download aplikasi Star pada smartphone Anda. Tentu saja bisa melalui Google Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iPhone. Setelah terdownload, buka aplikasi Star dan kemudian klik register online. Untuk saat ini, registrasi online hanya untuk WNI yang sudah memiliki iktp saja ya. Lalu Sobat Samuel dapat melengkapi data-data pribadi Anda sesuai dengan iktp tersebut. Dalam proses pembukaan rekening online ini, Sobat Samuel dapat memilih untuk menggunakan rekening dana nasabah atau RDN di BCA atau BRI, sesuai dengan rekening bank yang sudah Anda miliki. Untuk pemilik rekening bank lain, Anda dapat membuka rekening Star Samuel Sekuritas melalui website atau offline. Untuk kode referral, Sobat Samuel bisa mengisinya dengan nama teman atau kerabat yang menyarankan aplikasi Star kepada Anda. Kalau tidak ada yang menyarankan atau merefer, kode tersebut dapat dikosongkan saja. Setelah mengisi data nomor telepon dan juga email, kode OTP akan otomatis dikirimkan ke email Anda, sehingga Anda perlu memasukkan kode OTP yang tertera pada email tersebut di aplikasi Star. Setelah melakukan verifikasi OTP tersebut, Sobat Samuel dapat melanjutkan mengisi data diri sesuai dengan iktp. Oh iya, Sobat Samuel yang belum memiliki NPWP masih tetap dapat membuka rekening Star dengan cara mengisinya di kolom NPWP dengan angka 0, yaitu sebanyak 15 kali. Selesai melengkapi data pribadi, pilih upload dokumen di menu bar bawah, kemudian upload foto iktp, foto Anda bersama iktp, dan juga foto tanda tangan Anda di atas kertas putih polos ya. Lalu Anda akan merekam video ketika membaca narasi yang sudah dituliskan. Tinggal ikuti petunjuk yang diberikan saja. Setelah semua data diinput, tunggu proses verifikasi data dan pengaktifan akun serta RDN dengan waktu tunggu maksimal 1 kali 24 jam ya selama hari kerja. Jika waktu tunggu tersebut terlewat, Sobat Samuel dapat mengecek email secara berkala karena kemungkinan ada kekurangan data atau ada kesalahan upload dokumen. Tentunya, tim Star Samuel Sekuritas akan menghubungi Anda terkait kekurangan data atau ada kesalahan proses melalui email atau telepon. Jika data sudah diverifikasi dan lengkap, registrasi akan diproses yang ditandai dengan adanya email pre-activation, berisikan client code, dan juga password login. Dengan memasukkan keduanya di login akun, Anda sudah bisa melihat market info di aplikasi Star. Namun, untuk mulai melakukan trading, Sobat Samuel harus menunggu proses pembuatan RDN atau rekening dana nasabah. Setelah proses pembuatan RDN selesai, akan ada email masuk, dan Anda harus transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di email ya Sobat semua, sebagai syarat pengaktifan rekening tersebut. Anda bisa transfer dengan jumlah berapapun, karena kami tidak membatasi jumlah minimal untuk pengaktifan rekeningnya. Setelah deposit berhasil, tunggu email selanjutnya ya, untuk mendapatkan PIN trading. Dan setelah mendapatkan PIN trading, maka Sobat Samuel bisa langsung mulai ikut trading di aplikasi Star. Bagaimana? Mudah dan cepat kan? Selamat mulai perjalanan investasi ya Sobat Samuel bersama Star. Jangan lupa ya untuk follow YouTube, Instagram, Clubhouse, dan Telegram kita untuk tidak ketinggalan berbagai update dari Samuel Sekuritas Indonesia. Salam cuan! Oke, selamat malam. Selamat berjumpa kembali, sahabat Samuel ya, dengan acara rutin di Jumat akhir pekan ya. Jadi setiap akhir pekan kita adakan acara ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan konsultasi saham-saham yang Bapak Ibu punyai. Nah, untuk bisa bertanya langsung, Bapak Ibu harus ikut ke dalam acara Zoom kita yang ada di link bio ya, apa namanya, link pendaftarannya gitu ya. Nah, eh, dan saat ini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya mungkin akan share screen dulu, share screen di Zoom ya. Jadi, oke. Nah, baik ya. Jadi yang
teman-teman yang tidak mengikuti Zoom, silahkan untuk apa namanya bergabung ya melalui Zoom kita. Oke, nah ini pertama-tama ya pastikan bahwa Bapak Ibu ada di area dengan WiFi yang stabil dan gadget baterai yang cukup ya untuk gadget Anda, baterai gadget Anda cukup. Nah, ini malam ini kita mulai dengan IHSG kita ya. Jadi IHSG kita hari ini bergerak tipis ya, dan kalau kita lihat chartnya sebenarnya pola upchannelnya masih berlangsung ya dari Januari ya, dan belum patah ya. eh, Batasnya mungkin di sekitar 6.900, 6.850 ya batas supportnya. Jadi di level-level ini maka apa namanya eh, menjadi satu batas kritis ya. Kalau sampai turun di bawah ini maka akan koreksi dulu mungkin ke arah 6.800 sampai 6.700 ya. Nah, saat ini masih dalam pola uptrend. Memang ada gejala-gejala ya, kayak MACD-nya ini membentuk new high di harga, tapi di MACD-nya belum membentuk new high ya, padahal ini sudah mulai ada koreksi ya. Jadi memang rentan terjadinya koreksi di ISG gitu ya. Oke, nah kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dimasukkan, Bapak Ibu masukkan ke dalam apa namanya pada saat pendaftaran gitu ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, ada berapa saham nih kita coba lihat. Ada 51 saham yang ditanyakan, tapi yang paling banyak ditanyakan adalah MPPA. Ada 3 peserta yang menanyakan. Jadi nanti sesinya pertama adalah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibahas, dan berikutnya pertanyaan-pertanyaan yang dimasukkan ke dalam chat di Zoom meeting kita ini ya. Oke. Oke. Nah, ini MPPA kita lihat apa namanya? Saya coba untuk membentuk alat-alat bantunya ya. Tentunya kalau dalam teknikal adalah support resistance, pattern maupun indikator-indikatornya begitu ya. Oke. Nah, ini MPPA kita lihat bahwa eh, MPPA sedang mencoba menguji harga tertinggi sejak Januari dan hari ini ada tekanan jual ya. Jadi kemungkinan dia koreksi dulu gitu ya. Kalau kita lihat pola sebelumnya ini ada kemungkinan menjadi double bottom ya, tapi dia harus melampaui dulu level ini nih di sekitar eh, 3.9 lah gitu ya. 3.90 ini kalau dia tembus baru dia bisa melanjutkan jadi satu pola up channel, pola apa double bottom ya. Nah, pertama mungkin akan tertahan di level ini ya, dan kemudian di level ini nanti biasanya akan ada koreksi. Nah, nanti koreksinya asal jangan turun di bawah 3.90 itu, maka sorry, di 4 sebentar di berapa tadi? Ya, 390-an ya. Nah, itu kalau di 390-an maka apa namanya? Kalau bertahan di atas itu masih aman gitu ya. Nah, ini harga teoritisnya kalau berhasil tembus di 390 itu ada di kira-kira di sini. Ya, ini mata MPPA. Jadi 390 tembus. Kalaupun ada koreksi nanti jangan balik lagi di bawah 390 tuh targetnya ada di pertama 440, yang kedua ada di 520 ya. Itu MPPA. Baik, nah jadi pertanyaan-pertanyaan sudah bisa mulai dimasukkan di chat ya, di chat yang ada di Zoom meeting gitu ya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah Toba. Nah, kita lihat Toba seperti apa. Oke ya, jadi dia kita lihat dia rebound ya dari support yang ada di sejak Januari gitu ya, sehingga dia menguat. Ini juga kita lihat di stokastiknya juga rebound ya. Hanya saja nih mungkin perlu kita cermati nih, karena ketika dia daerah-daerah overbought ya di angka-angka tinggi di atas 80 kemudian dia terkoreksi, tapi koreksinya ini belum berhasil naik di atas level pertengahannya nih di sekitar 50-60 ya. Jadi belum mencapai, naik lagi terus koreksi lagi. Jadi ini pola-pola downtrend ya. Nah, kalau kita lihat polanya ini kita bisa menarikkan garis resistance-nya. Nah, ini kira-kira pola channelnya ada di sini gitu ya.
Nah, lebih kurang lah ya seperti itu. Nah, jadi tapi juga kita bisa melihat bahwa di sini ada satu gap yang menjadi resistance pada saat ini ya, karena dia lagi bergerak dari bawah. Nah, jadi ada resistance di 1265 dan kemudian di 1360 sampai dengan 1410. Ya, jadi kemungkinannya dia sekarang naik tentunya untuk mencoba menuju ya ke arah resistance-resistance yang ada gitu ya. Seperti itu ya, silahkan di apa namanya di pertanyaan dimasukkan ke chat Zoom meeting kita gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya BRI. Wah, ini dia BRI. Apa yang terjadi ya? Setelah mencapai harga tertingginya, di harga tertingginya terjadi tekanan jual dan kemudian di level-level ini ada tekanan jual lagi. Nah, kalau kita coba lihat di pergerakan yang lebih panjang ya, ini kita bisa melihat bahwa ada sebuah channel di sini ya. Nah, channel ini kemudian, sorry, ya, lebih pakai gitu ya. Jadi, ini ada channel. Nah, kemudian kalau kita buat dari sejajarnya lebih kurang eh, di sini ya. Jadi ini pergerakannya seperti ini kira-kira. Nah, kemudian kita coba cek lagi. Nah, jadi di puncak-puncak ini juga. Nah, jadi areanya seperti ini. Nah, sekarang ini dia sebenarnya masih dari bulan apa namanya Oktober, dia itu masih bergerak dalam tren naik sebenarnya, gitu ya. Tapi memang kan dalam tren naik selalu ada koreksi-koreksi. Nah, sekarang koreksinya tuh aman sampai di mana, gitu ya. Nah, ini kita coba channel terdekat dan kemudian resistance-resistance atau support yang ada. Nah, ya, jadi kemungkinan dia koreksi dulu untuk menguji level-level 4525, 4520 sampai 4360 ya. Level-level ini kemungkinan akan tertahan dan konsolidasi untuk kemudian apakah dia melanjutkan tren naiknya lagi atau mencoba menuju ke harga-harga rendah sebelumnya. Nah, itu kita lihat di sana dulu ya. Jadi pada saat ini cenderung dia koreksi menuju area support ini ya, yang tadi saya sebut gitu ya. Oke, nah sekarang silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dimasukkan dalam chat ya. Jadi di awal-awal ini saya akan menjawab pertanyaan pertama ya, pertanyaan yang dimasukkan oleh pada saat pendaftaran. Oke, sekarang BCA kita lihat. Oke, BCA ini sedang turun ya. Kalau kita coba lihat ya, ini ada sebuah channel ya. Channel itu adalah area di mana harga itu cenderung bergerak di level di antara dua buah eh, support dan resistance yang ada ya. Jadi ini kelihatan ya dia trennya naik tapi dalam bentuk channel ya. Jadi mendekati level-level resistance dia akan koreksi begitu terus ya. Nah, penentuannya nanti di 7750 ya, 7750 atau 7725 itu batas penentuan apakah koreksinya yang ada ini masih dalam pola channel artinya berikutnya naik lagi atau malah tembus ya, tapi pada saat ini dia cenderung turun dulu menuju ke 7750. Kalau di sini ada sentimen pembelian ya boleh dicoba sini karena nanti upside-nya lebih kurang. Jadi kalau kita apa namanya beli di level-level 7.800 ya kan risikonya kecil. Kenapa? Kalau harus cut loss di 7.750 tuh kita udah harus cut loss ya. Sedangkan upside-nya mungkin kembali ke level-level 8.000 sampai dengan 8.400 ya untuk BCA. Oke, di sini saya lihat sudah mulai banyak pertanyaan-pertanyaan. Kita coba jawab pertanyaan yang dimasukkan ke dalam chat ya, di dalam chat Zoom meeting kita. Dan ada juga yang bertanya di Q&A, tapi sebaiknya dimasukkan di chat aja pertanyaannya supaya kita bisa membahas bersama-sama gitu. Jadi saya fokusnya di chat yang ada di Zoom meeting kita. Oke, pertanyaan dari Pak Marak. Ya, mohon beri ulasan prospek untuk saham GoTo dan AGRS. Yang kelihatan dulu aja, AGRS ya. Kenapa kelihatan? Karena sudah ada chartnya, AGRS. Oke, nah ini sayang sekali kalau kita lihat AGRS dalam
satu tahun terakhir paling tidak sejak Desember itu dia konsolidasi. Sekarang sih dekat support ya. Tapi kalau kita mundur dari September, ini cenderungnya dia adalah dalam down channel ya. Gitu ya. Jadi kalau kemudian apa namanya support ini tembus, jadi saat ini dia konsolidasi ya, konsolidasi. Jadi artinya eh, dia tertahan di support ini di 135 ya, itu cukup lama dari pertengahan Januari ya, tertahan naik lagi, tertahan naik lagi. Tapi naiknya juga tertahan di level-level 176. Jadi ini untuk trading aja nih antara berapa 130 atau ya sekitar 130 sampai dengan 170, 75 gitu ya level ini. Nanti apa namanya salah satu level ini tembus maka dia akan membuat satu tren ya. Jadi misalnya sekarang ini kan lagi sideways ya, nggak ada tren nih masih mendatar. Nah, nanti kalau tembus resistance dia menjadi uptrend, kalau menembus support dia menjadi downtrend. Tapi kalau kita lihat dalam range yang lebih mundur lagi dari Oktober, ini sebenarnya dia dalam down channel. Jadi agak riskan dia tembus di bawah support ya. Jadi pada saat ini boleh keep ya selama dia tidak turun di bawah 135 lah gitu ya 134 gitu ya itu apa namanya batas risikonya ya ini kan kelihatan sekali ya dalam down channel ya sekarang bertahan di support eh, dan tapi sayangnya kita lihat di candlestick yang ada di support ini buntutnya tuh selalu panjang di atas ya jadi adanya tekanan-tekanan jual intraday gitu ya. Nah, kalau naik nanti mungkin di 165 atau di 180 itu boleh dikurangi porsinya karena kemungkinan dia masih akan apa namanya eh, tren ini belum berubah ya masih sideways ya kecuali nanti kalau tembus di atas 180. Oke, itu ya. Baik, kemudian saham GoTo ya. Jadi ini selalu ya ada kontroversi untuk setiap saham yang IPO. GoTo ini dia sendiri di dalam prospektusnya menyatakan bahwa perusahaan masih sedang merugi ya, bahkan ada kemungkinan perusahaan tidak akan pernah untung ya. Itu ada di prospektusnya ya. Di halaman sekian belas lah, 12 atau 15 gitu ya. Nanti bisa dicek di prospektusnya sekitar 20 triliun kerugiannya dan ini kalau saya baca-baca katanya bisa 20 tahun ya baru kembali. Tapi persoalannya adalah eh, adanya fasilitas green shoe ya. Jadi kalau saham apa namanya aplikasi yang sebelumnya yaitu saham apa namanya Bukalapak itu tidak menggunakan fasilitas green shoe ya. Tapi kalau apa namanya GoTo dikasih mengajukan dan disetujui oleh OJK untuk menggunakan fasilitas eh, apa namanya, green shoe ya. Jadi dia disediakan modal untuk menjaga kalau harga turun di bawah harga IPO-nya gitu ya. Tapi dia hanya punya batas waktu selama kalau nggak salah 1 bulan dan dia tidak boleh membeli di atas harga IPO gitu ya. Jadi ya eh, kira-kira dalam sebulan itu kan tertahan lah. Tapi setelah itu kita nggak tahu ya. Tapi bukan berarti tidak ada kemungkinan upside ya, karena dia juga bobotnya nanti setelah dia masuk ke dalam ISG, bobotnya itu sangat-sangat tinggi sehingga apa namanya buat fund-fund yang pengelola dana yang mengikuti indeks mau nggak mau dia ada porsinya bukan apa di GoTo karena kalau GoTo naik dia tidak punya maka kinerja dari pengelolaan portfolionya kalah dari ISG dan akan jadi pertanyaan dari investor kok ISG naik sekian persen kamu cuma sekian persen nah itu dia ya jadi itu dua ya tergantung kita menggunakan pendekatan apa gitu ya apakah itu dari fundamental ataukah itu apa namanya dari sentimen market gitu ya. Eh, tapi pada saat ini kalau saya baca-baca tuh valuasi dari GoTo sekarang menjadi lebih mahal daripada Buka gitu karena Buka kan udah turun jauh ya jadi dia cukup murah dibandingkan GoTo ya tapi ya siapa yang tahu karena ini istilahnya 1 million question ya kalau semua orang bisa jawab dia akan jadi kaya raya luar biasa gitu ya. Oke,
ada pertanyaan Arto dan MTK. Arto dulu kita lihat seperti apa. Arto. Ya, Arto bergerak flat ya. Mungkin kita coba hapus semua. Kalau kita lihat 1 tahun, ya kita hapus semua. Ya, ini ada area-area support di sini. Kemudian ada support lain di sini, ya. Jadi ini dekat-dekat support. Ada resistance di sini, ya. Jadi pergerakannya di situ. Nah, ini kita save dulu. Kita lihat 6 bulan. Nah, jadi dia sedang bergerak dalam kisaran 14.400 sampai dengan 16.800 ya. Tapi ada resistance minor di sini ya di sekitar 15.875 gitu ya. Jadi eh, apa namanya sedang setelah tren turun dia berubah menjadi sideways ya. Nah, sidewaysnya ini rebound dari support. Jadi mungkin aja menuju resistance 15.875 sampai kemudian di sekitar 16.850 gitu ya. Nah, itu apa namanya kemungkinannya gitu. Dan kalau kita lihat ini sudah mulai membentuk satu pola up channel ya. Nah, seperti itu. Tapi kebetulan uptrendnya juga nggak jauh dari konsolidasinya. Jadi ya paling-paling masih antara 14.700 sampai dengan 17.000 lah lebih kurang area-area sini. Nanti kalau tembus ini baru dia bisa menguat lebih lanjut ya. Indikatornya sih ada mendukung ya karena memang lebih banyak hijaunya ya dari merahnya dan ketika merah juga nggak jauh-jauh gitu ya kira-kira dan itu mengakibatkan kalkulasi MACD-nya cenderung pelan-pelan naik gitu ya. Oke, itu tentang Arto. Ya, betul Arto. Sekarang EMTK. Oke, ya MTK lagi trennya naik ya, sempat ada koreksi tapi masih di atas support ya 2080 ya. Jadi penentuannya 2080 kalau turun di bawah 2080 dia akan berubah dari tren naik menjadi tren turun paling enggak jadi sideways ya. Support berikutnya ada di 2000 ya dan kemudian di 1920. Kalau dari indikatornya ini memang sedang ada tekanan-tekanan ya seperti itu. Ini MTK atau udah MTK udah cus Tunas, ibu atau bapak nih. Oke, bro, sis ya. Oke, sekarang dari Pak Rudi, bagaimana dengan Pegas, Astra dan PNBN? Oke, kita coba dengan Pegas. Ya, Pegas masih sideways, tekanan jual masih ada, support penting ada di sekitar 13.55, 13.60. Kalau turun di bawah ini cenderung dia balik lagi ke arah 12.60. Ini harga terendah di Januari ya. Jadi sekarang sentimennya sih masih cenderung negatif ya kalau kita lihat dari indikator MS indikator MACD ya. Saya barusan terganggu ada pertanyaan di Instagram, gudang garam tuh gimana Pak? Ditarik pas closing yang katanya rebalancing IDX FTSE. Mungkin mungkin aja ya, tapi dari semua yang di rebalancing yang hari ini ada kejadian luar biasa cuma gudang garam ya. Oke, padahal yang di add dan yang kena deletion tuh banyak ya, tapi ya oke lah. Eh, seperti itu. Oke, ini Pegas, kemudian Astra ya. Oke, sekarang Astra. Oke, Astra masih ada kecenderungan naik, tapi memang kalau kita lihat di area-area tingginya nih masih menahan ya. Nah, nih, jadi eh, Jadi kalau kita lihat dalam tren jangka panjang ya dari tahun 2020 dia sekarang sedang apa namanya bertempur lah ya di area-area resistance. Kalau berhasil dia akan menjadi satu tren naik, tapi kalau gagal ya masih konsolidasi gitu. Karena kan kita lihat di sini ada harga-harga tertinggi dan belum tembus nih harga tertinggi ya. Oke, nah jadi apa namanya titik kritisnya itu ada di sekitar 6 6.500 lah gitu ya. Kalau 6.500 tembus dia upside-nya ke arah 6.850 sampai dengan
7250 ya. Nah, kalau kita lihat jangka pendeknya lagi, supportnya mungkin yang terdekat itu di 63 ya. Kalau turun di bawah 63 dia cenderung akan mencari support-support berikutnya yang ada di 6003, 6025 sampai dengan 5850 ya. Itu Astra International. Oke, kemudian PNBN, PNBN. PNBN sideways ya, mungkin ada satu pola konsolidasi yang sifatnya netral ya. Ini kan triangle, triangle ini netral, bisa menjadi bullish atau menjadi bearish gitu ya. Tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi seperti apa ini? Ya, jadi kan ini panjang sekali nih dia sideways-nya ya. Jadi apa namanya dia masih masa-masa konsolidasi ya. Eh, Bahkan terakhir ini menjadi lebih lebih sempit lagi gitu ya. Nah, kapan dia berubah tren kalau dia berhasil tembus 850-an gitu ya. Kalau 850 tembus dia mulai jadi tren naik. Kalau enggak ya masih konsolidasi aja untuk PNBN. Potensinya gimana? Potensinya saya lihat ini pelan-pelan ya dari bawah udah tembus area 50 MACD-nya dan mulai naik ya, tapi sekarang ada koreksi dulu gitu ya. Nah, ini mungkin eh, masih berpotensi naik ya. Penentuannya di 850. Oke, tadi ada yang nanya AMTK, saya udah sampaikan tadi AMTK ya. Jadi kalau saya ulang-ulang nanti nggak enak kepada yang lain. Oke, kemudian Muhammad Rizaldi menanyakan HMSP dan gudang garam. Tadi gudang garam udah ditanyakan, tapi sekarang kita coba lihat. Ya, ini kan kita lihat ya, ini lagi trennya turun ya. Nah, dalam channel ya. Dan sekarang ini dekat-dekat support channel gitu ya. Ya mungkin ya konsolidasi dulu ya di antara 900 sampai dengan 950 di sana ya. Eh, Kalau kita coba lihat lebih besar lagi range-nya. Nah, barangkali itu ada di level-level ini ya, gudang garam. Nah, ini lumayan jauh nih kalau kalau sempat apa namanya? Kalau sempat gudang garam ini melanjutkan penurunannya. Jadi ada di sekitar 650 tuh ya, 650. Kalau eh, di 900 nih tembus dia bisa pertama di sekitar 850 dan kemudian nanti di 650 ya. Saat ini sebenarnya sih sedang berada di area-area support gitu ya, tapi mungkin konsolidasi-konsolidasi aja. Nah, kemudian gudang garam hari ini kan luar biasa ya, loncat naik gitu ya. Nah, ini selama dia bisa bertahan di atas 32.700, upside-nya masih ada, resistance berikutnya ada di sekitar 34.300 ya, itu untuk gudang garam. Nah, kalau kita lihat gudang garam seperti apa, nah ini kan di 900 itu, jadi ini belot dan eslot ini adalah transaksi yang terjadi di bid dan di offer ya, dan kita lihat bahwa sebenarnya transaksi yang di offer ini kencang sekali, banyak sekali ya. Jadi hajar kanan lah istilahnya, ini besar sekali, ada 650 ribu lot gitu ya. Dan kalau kita lihat dari top broker buyers ya, kalau kita coba lihat ini kita coba lihat yang netnya ya. Jadi ini ada satu nih ZP yang jualan ya. Jadi ini luar biasa ya, harganya naik tapi yang jualan top jualannya besar sekali ya, tapi terfokus di satu orang gitu ya, di satu broker maksudnya, dan dia average-nya sorry ini sekarang kita lihat gudang garam ya, sorry sorry ini belum saya ganti, ini gantinya di sini GGRM. Nah ini kita lihat ya, sorry ini GGRM tadi HMSP. Oke, jadi dia di atas dan itu ada 10.000 lot dan ini tebal sekali ya di kanannya. Jadi hajar kanannya itu luar biasa ya, dari bawah itu sampai ke atas. Dan kalau kita lihat itu ZPCS ya, yang rombongan bareng-bareng BKYU yang beli ya. Sedangkan yang jualan ya relatif top sellersnya kecil-kecil aja. Ya, jadi itu support pentingnya di 32.700 itu ya. Izin minum dulu.
Oke, nah, jadi ada beberapa usulan dari teman-teman untuk kolaborasi ya. Jadi mungkin dalam minggu depan atau dalam 2-3 minggu yang akan datang, kita akan hadirkan di acara kita ini para analis-analis lainnya untuk kita bahas ya market ya bareng-bareng gitu ya. Oke, nah kemudian ini Pak Heri Zuma ya, ada Amar Adi Mari Waskita. Oke, kita coba lanjut ya, Amar. Ya, Amar ini sedang menguat, ada sebuah resistance yang harus diuji di 430. Kalau 430 tembus, dia ke arah 510 sampai dengan 580 ya, 510 sampai 580. Batas resikonya ada di 383 gitu ya. Ini juga daerah-daerah oversold ya, mungkin konsolidasi dulu atau tertahan dulu, baru kalau memang dia masih akan naik, dia akan apa namanya, jadi konsolidasi dulu sebelum dia tembus ya, perkiraan saya seperti itu karena ini daerah-daerah oversold, overbought ya, sorry. Ini Amar, kemudian Adi. Ya, Adi ini trennya turun ya kalau kita lihat. Adi ini trennya turun sejak Oktober 2001. Nah, ini garis apa namanya, resistance-nya ya kita lihat ini di sini. Nah, ini kalau kemudian kita coba cari garisnya lagi yang berikutnya ada di sini ya. Jadi semakin menukik ya apa namanya paralelnya ya, channelnya ya, semakin menukik gitu ya. Nah, ini dan ini juga ya, dia tadinya support ya dan kemudian tembus, dia jadi resistance, mencoba tembus tapi gagal ya. Jadi area transaksinya sekarang ada di sekitar 670 sampai dengan 800 ya. Ini untuk Adikarya. Oke, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, tolong pindahkan dari Q&A ke chat yang ada di Zoom ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan colongan. BRI supportnya di mana? Ya nih, antara 4540 sampai dengan 4430 ya, atau 4400 ya, sorry, 4375 gitu ya. Oke, ya, banyak yang menyapa nih selamat malam ya, saya jawab lagi selamat malam gitu ya. Oke, kita lanjut. Mari, mari seperti apa? Wah, ini tren turun dan sekarang berada di support ya, berkali-kali diuji masih bertahan. Jadi penentuannya di 278. Kalau sampai turun di bawah 278, cut aja, kita nggak tahu turunnya akan sejauh mana gitu ya. Dan kalau kita lihat ini channelnya, ya jadi kalau 278 tadi tembus, ini bisa menuju ke 250 ya. Ya, jadi mari masih tren turun. Tapi ini ada opportunity ya, karena ini kan supportnya bertahan dan ini apa namanya sudah di bawah ya MACD-nya. Jadi kemungkinan rebound itu ada. Jadi kemungkinan reboundnya kemana? Ya ke 330 sampai dengan ke 350 ya. Batas resikonya ya 280 lah ya. Turun 280 cut. Nanti kalau dia naik boleh diambil profit di 320 sampai dengan 360 ya untuk mari. Oke, kita lanjut waskita Pak Heri, masih waskita. Nah, ini juga masih dalam tren turun ya. Sempat ada seperti divergence ya ketika harga membentuk new low tapi indikatornya tidak ya. Nah, cuman kita coba lihat lebih dekat lagi. Ini masih bertahan sebenarnya ya di area-area support ya. Nah, ya kan. Jadi area-area rendah di Januari itu masih bertahan ya. Cuman memang untuk naik ini momentumnya belum ada gitu ya. Nanti mungkin momentumnya akan muncul ketika dia mampu tembus di atas 600 ya. Jadi sekarang konsolidasinya antara 540 sampai 600, support berikutnya di 510 ya untuk waskita. Oke, begitu aja Pak Heri Zuma. Ya, baik. Buka, buka tadi udah dibahas kan ya, buka. Oh belum ya, buka belum malah. Oke, kita coba bahas buka, Pak Bu Ratna.
Buka. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin bergabung dan melihat chartnya, bergabung di Zoom ya, yang ada di link biodata saya. Oke, ini trennya lagi turun ya. Oke, jadi ini trennya sedang turun, buka. Nah, kalau kita coba lihat analisa polanya gitu ya, ini kan sempat jadi support naik kemudian turun lagi. Nah ini targetnya kira-kira selebar dari konsolidasi yang ada ini diukur dari breaknya. Nah jadi ini ada kemungkinan dia sedang menuju ke arah 230 sampai dengan 200 gitu ya. Dan kalau naik dia akan mengalami hambatan di 300 sampai dengan 320. Once 300 320 tembus dia mulai bergerak menjadi tren naik. Kalau enggak dia masih sideways cenderung turun gitu ya untuk buka. Oke, dan bumi. Wah, ini bumi heboh katanya hari ini. Kita coba lihat. Ya, ya. Sempat ada rebound tapi di resistance ini di 657 ada tekanan jual lagi ya. Jadi masih konsolidasi ya antara 50 sampai dengan 57 ya, mungkin sedikit upside-nya di atas ada di 62 ya. Masih di range itu gitu ya. Tapi kalau kita lihat emisi dia mungkin dia sedang mencoba untuk membentuk bottom untuk kemudian dia menjadi tren naik ya seperti itu. Tapi volumenya kecil-kecil aja jadi ya ya gitulah ya 50-50 ya untuk bumi. Kalau kita lihat ini juga oke, tutupnya ada di 54. Ini hajar kirinya kencang ya. Di awal di atas sempat ada hajar kanan tapi hajar kirinya kencang sekali. Dan ini kita lihat yang beli top buyers dengan top sellers. Top sellersnya lebih merata ya. Top buyersnya fokus di ZP. ZP ini Maybank ya. Jadi eh, selama dia banyak beli, maka top broker buy-nya masih dominan ya daripada top broker sell. Tapi kalau ZP-nya hilang, maka top broker sell-nya menjadi lebih dominan gitu ya. Sedangkan dalam transaksi tadi hajar kirinya lumayan besar ini ya. Oke, itu bumi. Kemudian cara screeningnya seperti apa? Tolong analisa Antam. Oke, Antam dulu kita coba ya. Antam. Antam mencoba naik ya. Ini juga di apa di stokastiknya juga menguat. Tapi apa namanya kisarannya nggak banyak-banyak ya 2450 ya masih antara 2450 sampai dengan 2230 yang sana. Kalau 2450 tembus ya mungkin ada penguatan sedikit karena 2630 sampai 2715 ya. Ya ini kan daerah-daerah support sih sebenarnya. Jadi channel turun ini setelah dia tembus waktu harga nikel gila-gilaan ya, sekarang turun tapi konsolidasi. Kenapa? Karena dia sekarang sedang di area-area support ya, gitu. Nah, kalau sampai turun di bawah 2230 ya berat lah ya. Dia akan lemah ke dalam area ini lagi gitu ya. Tapi ini akan konsolidasi area-area ini konsolidasi karena ada support ini gitu ya. Ini Antam. Nah, sekarang bagaimana saya melakukan screening ya? Eh, Banyak cara untuk melakukan screening ya, baik dengan cara apa namanya mengukur secara indikator, kita cari mana yang trennya naik dan lain sebagainya. Tapi salah satu cara lain juga adalah dengan eh, melihat volume ya fokus di volume atau value. Kenapa? Karena ini pasar modal, maka volume atau value ini menjadi satu indikator penting. Nah, sini saya punya dua dua tabel ya, dua tabel. Yang pertama adalah eh, net value buy ya dari foreign ya. Nah, kemudian ini adalah stock rank saya ambil dari value terhadap
keseluruhan market. Nah, di sini saya akan lihat nih perbandingannya. MTK sini nggak ada, di sini ada. Ya bolehlah dicek. BCA sini ada, sini enggak. BRI sini enggak. Hitung dulu. Ini benar-benar paling atas nggak? Iya, ini paling atas. Yang ini juga paling atas. Tumben nih antara asing dengan apa namanya market nggak terlalu sama gitu ya. Nah, Telkom tapi ada nih. Nah, kita coba lihat Telkom seperti apa gitu. Nah, Telkom ini daerah-daerah support mungkin dia sedang mencoba untuk rebound gitu ya, seperti itu. Ya, ini cara saya untuk melakukan screening ya. Banyak sekali cara-cara screening ya, yang apa namanya Pak Budi ya. Oke, nah, kalau kita mencoba dengan technical, ya mungkin kita bisa lihatnya seperti ini. Misalnya tadi Antam ya. Seperti apa nih gitu kan, kita lihat asingnya seperti apa, kemudian bid offernya, eh, kalau kita lihat eh, Antam tadi ya, Antam. Nah, ini kan kita lihat dari sentimen trennya gitu ya, trennya seperti apa, kemudian dari segi momentumnya, kemudian kita lihat foreign, kemudian kita juga melihat dia terhadap pivot seperti apa, volumenya bagaimana. Nah, itu yang kira-kira kita lihat ya kalau secara teknikal gitu ya. Oke, kemudian Unilever, Waskita. Waskita tadi udah, Unilever belum ya, Activani. Unilever. Kita coba lihat tren besarnya dulu ya. Wah, 3 tahun ini kan kita tren turun ya. Apakah tren turun sudah berakhir? Ini MACD-nya udah daerah-daerah rendah ya. Kalau dalam ini sempat ada ekstrim ya, tapi kalau dari yang lain ini termasuk rendah ya. Ya, ini termasuk rendah. Mencoba naik ya. Ini dari stokastik ya. Kalau kita lihat stokastiknya setelah mencapai overbought, dia mencapai kemudian oversold, tapi setiap kali naik itu nggak pernah naik sampai overbought ya. Jadi belum sampai overbought, udah turun lagi jadi oversold lagi. Naik lagi, udah turun lagi jadi oversold lagi. Itu ciri-ciri tren turun ya. Jadi untuk Unilever ini belum ada sentimen bullish apapun ya. Momentumnya juga masih jelek ya. Ini kita coba cari channelnya kira-kira di mana. Ya, jadi ini masih dalam kondisi tren turun ya kalau kita lihat dan range-nya itu antara bawahnya di 3050, atasnya di 3627. Tapi sebelum ke 3050 ada support di sekitar 3250 ya. 3250. Oke, Unilever ya. Kalau naik di atas 36 tiga sorry 36 3625, nah itu baru ada potensi dia berubah dari downtrend menjadi uptrend atau paling tidak sideways gitu ya. Kalau enggak ya berat sekali dia untuk lanjut naiknya gitu ya. Oke, Pak Indra menanyakan BMRI. Oke, masih tren naik ya, kita lihat channelnya ya. Kemudian ya ini mencoba menembus harga tertingginya dari Oktober, gagal ya, jadi mungkin dia melemah dulu ya jangka pendek. Kalau kita lihat kan apa? Kalau kita lihat kan channelnya lagi naik ya. Jadi selama dia tidak turun di bawah 7.700 ya masih aman lah gitu ya, masih aman. Masih dalam channel naik, tapi sekarang koreksi dulu nih untuk Bank Mandiri BMRI. Dan kalau dia lanjut naik, dia ada di 8250 ya. Saya cenderung lihat dia koreksi dulu meskipun masih uptrend. Nah, nanti dia bisa lanjut naik lagi kalau dia, dan apa namanya kemungkinan tembus di atas.
tujuh sembilan lima puluh itu ada ke arah 8250 itu Bank Mandiri ya. Oke, kemudian Diana Manus, ada Adi PTPP, Doit, Elsa MD, Medco. Kita coba lihat ya. Adi, ya trennya turun, mencoba tembus dari resistance masih gagal, jadi masih cenderung turun ya. Eh, Pertama mungkin ke arah 750 kalau masih tekanan jual menuju ke 690 sampai dengan 650 ya. Itu Adi PTPP, kayaknya tadi PTPP udah kan ya. Ya, oke, PTPP dia sempat mencoba tembus harga tertinggi ya sejak Desember ya gagal ya, sekarang dia konsolidasi di antara 760 sampai dengan 1050 ya level itu. Oke, PTPP do it yourself. Nah, ini menguat nih. Nah, sekarang pasti pertanyaannya kan menguatnya seberapa jauh? Paling tidak apa batas risiko di 400 ya, dan resistance terdekat ada di 450, 460, kemudian di 490 ya. Ini untuk Doit gitu ya. Kemudian Elsa, kita main cepat aja karena pertanyaannya semakin lama semakin banyak dan waktu kita semakin lama semakin sedikit. Oke, Elsa. Elsa naik hari ini, tapi kalau kita lihat pola harganya, itu dia tutupnya di bawah pembukaan ya. Jadi pembukaan di 308, dia tutup di 306, itu nggak bagus itu. Dan dia sempat tinggi ke 320, tapi tutupnya dekat-dekat pembukaan ya, dekat-dekat penutupan. Jadi ini ada tekanan jual. Ini kita lihat ya. Nih, hajar kirinya kencang ya di daerah-daerah harga penutupan, meskipun sempat ada hajar kanan di atas ya, tapi nggak mampu menahan penurunan. Dan kalau kita lihat, sebentar. Nah, nih, top broker buy, top broker sell, sedikit dominan top broker sell ya, seperti itu. Nah, lalu gimana? Kemarin ada gap ya dengan kemarin itu di 300 ya. Jadi kalau turunnya nggak apa mendekati 300 atau lebih sedikit dari 300 kemudian naik lagi itu bagus kesempatan buy ya. Jadi supportnya ada di 300. Tapi kalau 300 tembus dan nggak bisa kuat lagi ya meluncur ke arah support berikutnya ada di 285 sampai dengan 275 ya. Itu untuk Elsa. Oke, Medco. Medco sedang mencoba naik tapi kalau saya lihat ya ini channelnya. Ya, jadi dia mencoba menguat, tapi kemudian ada channel ya di sini. Ya, jadi dia mencoba menguat, tapi tertahan nih. Ada sebuah resistance channel ya. Jadi selama dia tidak tembus di atas 525, 530, dia cenderungnya masih turun. Dan pola up channel yang ada ini kalau kita ukur apa namanya targetnya itu ada kira-kira di sini. Nah, jadi dia rebound ini sangat-sangat riskan untuk tekanan jual lagi. Hanya kalau dia naik di atas 630 ini aman ya. Jadi skenario bearish ini coret gitu ya. Tapi selama dia tidak mampu naik di atas 630 bahkan pola-pola turun, ya ini bisa ke arah support-support ya. Ada beberapa support sebenarnya di 580, kemudian 560 dan terakhir di 500. Gitu ya. Bu Diana, kemudian Pak Dayat Hadi, ADMR. Wah, ADMR, kita lihat ADMR. Oh, salah ketik saya kayak ADMR. Ya, ini trennya naik ya, dan dalam bentuk channel, dan sekarang mencoba menembus harga tertingginya, ada potensi untuk lanjut naik ke mana? Kita coba lihat channelnya. Sekarang di sekitar 2060 ya, itu targetnya. Kalau jangka pendeknya itu dari apa namanya pola konsolidasi ini diukur dari breaknya, nah, ya sekitar 2060 juga deh
gitu ya. Jadi ADMR batas risikonya harga sebelumnya ya di sini di 1790 ya. Ya, ini untuk ADMR. Oke. Ada pertanyaan Antam BBYB friend. Antam tadi udah ya BBYB. Coba kita lihat BBYB. BBYB sekarang sedang terkoreksi. Ya, jadi harga-harga terendah ini dia mencoba tembus tapi gagal. Jadi kemungkinan dia akan bergerak dalam pola sideways di antara 1950 sampai dengan 2220 ya, cenderung itu. Tapi kalau berhasil naik di atas 2250 dan bertahan ya, nah, ada kemungkinan dia uji lagi harga tertinggi di Februari ya di sekitar 2520 ya. Ini untuk BBYB. Baik, Amar. Tadi udah belum ya Amar? Udah tadi ya, Amar tadi udah dijawab ya. Terima kasih Pak Stephen Nur. Akra dan SMDR, Pak Gautama. Oke, Akra. Nah, ini menarik nih ya. Coba kita tarik channelnya. Nah, ini udah lewat. Ya, ini menarik ini. Kemudian ini juga harga-harga support tuh udah menjadi resistance. Ini juga tembus ya. Jadi volumenya relatif kuat ya. Apa namanya? Ketika dia tembus hari ini. Jadi menurut saya ada potensi besar ya untuk dia ke 860, batas risikonya ada di 810 ya. Bahkan sebenarnya kalau channelnya ini kita buat, kita cek ya. Nah, teorinya adalah selebar dari pattern yang baru saja dia tembus ya dan diukur dari saat tembusnya. Jadi ada potensi menuju ke harga tertinggi sebelumnya di 950 ya. Ini untuk Akra. Sebelum di 950 ada lagi resistance di sekitar 860 sampai dengan 890. 900 lah ya, 860 900 baru kemudian di 950 ya. Jadi akranya sih menurut saya bagus. Selama tidak turun di bawah 810 itu ya. Oke, SMDR. SMDR, wah, ini channelnya naik ya, dari bond lagi, sedang mencoba tembus harga tertingginya. Nah, kalau tembus, ya mungkin kita hapus dulu biar enak lihatnya. Ini harga tertinggi sebelumnya, kemudian ini channelnya, kita buat channelnya. Jadi kalau dia tembus dari 1425, 1430, maka targetnya ke arah 1560, 1555, 1560, 1560, 1555 ya. Nah, ini channel yang sebelumnya kalau kita ukur targetnya ada di sekitar sedikit di atas channelnya ya. Yaitu ada di 1620 ya. Jadi di 1560 sampai dengan 1620 itu targetnya gitu ya. Kalau tembus 1420 gitu ya. Itu ya Pak Gautama. Oke. Sekarang Same Bris Aisyah. Oke. Waktu kita semakin dekat. Oke, Same di daerah support ada kemungkinan dia rebound ke arah 390 ya, batasi risiko di 340. Kenapa? Kalau tembus 340 dia bisa ke arah harga-harga terendah sebelumnya di 320 sampai dengan 310 ya, Same. Oke, kita lanjut dengan BRIS. Tadi udah belum ya BRIS. Oke, BRIS sekarang sedang mencoba supportnya. Kalau supportnya ada di 1600, kalau tembus dia akan ke arah 1500 ya. Jadi mudah-mudahan usaha apa namanya kalau tidak ada malah justru rebound, nah, bagus. Jadi dia potensi kembali ke harga-harga tertinggi di harga-harga tinggi ya di 1700 sampai 1810 ya. Ini channelnya ini udah lewat ya. Oke. Oke. Ini apa Bris sekarang Same. Same tadi udah Same. Kok saya jadi lupa. Ya, Same udah ya. Sekarang Aisyah.
ESA, kita lihat. Ya, ESA ini ada satu resistance ya yang gagal ditembus gitu ya. Dan kemudian dia membentuk satu pola channel turun gitu ya. Dan kemudian harga terendah sebelumnya menjadi satu support juga gitu ya. Jadi dia sekarang bergerak antara 170 sampai dengan 202 ya. Ada resistance kecil sebelumnya di 187, dia sedang konsolidasi konsolidasi di sana. Jangka pendeknya dia konsolidasi, tapi kalau lihat jangka yang lebih panjang dari Desember dia konsolidasi, tapi kalau dari Oktober dia tren turun. Jadi hati-hati kalau tembus 170, karena kalau 170 ini tembus dia bisa melemah ke arah 150 gitu ya. Oke. Yang mau lihat chartnya bergabung di Zoom ya bisa dicek di link bio. Oke. DSSA Pak Indra atau Bu Indra. Oke. Wah, ini kalau ngeliat polanya ini pola-pola yang eh, apa namanya? Kayaknya volume-volume kecil ini ya. Dan kalau volumenya kecil tuh sangat mudah diganggu ya. Tapi oke lah kalau kita lihat nih, coba kita lihat ya weekly seperti apa. Ya, ini kan tekanan jual ya. Jadi ini apa ada resistance, kemudian supportnya di sini ini udah tembus ya. Jadi kemungkinan masih akan turun kecuali kalau dia naik kembali di atas 45.700 gitu ya. Ini untuk DSSA Pak Indra. Oke, kemudian kita lanjut Mami. Wow, Mami. Wah, ini pola-pola yang nggak standar ini. Ada satu masalah muncul di market, dihantam ke bawah, habis itu nggak apa namanya ya tetap di sana nih di 50 ya, nggak ada perubahan apa-apa. Transaksi tidak ada, udah disuspend ya. Jadi sorry ya Pak Luntungan, Mami tidak bisa transaksi. Kalau kita coba lihat Mami kenapa suspend ya dari 30 Agustus 2001. Ya. Jadi dia lagi suspend, makanya nggak bisa transaksi. Ya, ada masalah ini di Mami. Nah, nanti bisa dicek di newsnya seperti apa ya. Seperti itu Pak Luntung. Oke, MPPA Bu Ina, apa kabar? MPPA, ya, jadi ini sedang mencoba untuk mengubah ya dari tren turun menjadi tren naik, tapi masih ada resistance yang harus dilampaui ya, yaitu di sekitar 372, 375 ya kalau ini tembus dia mulai bergerak naik. Tapi apa namanya? Ini ada satu pola channel turun ya, jadi mungkin akan ketahan juga di area-area berapa nih 600 gitu ya. Ya, ini untuk MPPA. Oke, Indi Antam, Antam udah ya sekarang Indi. Wah, Indi ini resistance dan ini udah tembus ya, jadi cenderung turun. Kita lihat apakah ada sebuah channel di sini. Ya, turun ada kemungkinan ke arah yang pertama di sini di berapa nih? 2000 ya, dan selanjutnya di 1630 ya. Ini untuk Indi, satu pola seperti itu. Oke. Nah, ini channelnya ya, dia mencoba tembus channel gagal gitu ya, seperti itu. Oke, Indi. Gimana menganalisa saham seperti eh, gaya saya? Bagaimana mendeteksi saham akan digoreng? Saham digoreng atau tidak digoreng
itu kan pertempuran antara beberapa pihak gitu ya, dan setiap pertempurannya itu tercermin di harga ya. Kalau itu menurut pendapat analisa teknikal. Eh, yang pasti kalau transaksinya kecil ya, katakanlah di bawah 100 miliar ya, kalau market lagi sepi kayak gini ya mungkin market cap yang 100 miliar itu orang yang punya duit 10 miliar aja udah bisa goyang gitu ya. Jadi itu yang juga perlu diperhatikan, dan kemudian lihat pola chartnya tuh pola yang alami atau tidak. Ya kalau tadi kan kita memberikan contoh ya, ada satu saham yang oh gerakannya tuh aneh sekali gitu ya, jadi dan kemudian disuspend kan. Nah, jadi itu yang jadi volume transaksi, dan kemudian juga mungkin dari bid over ya. Kalau bid overnya mepet itu berarti liquid ya. Kalau bid overnya jauh itu berarti tidak liquid ya. Jadi itu yang mungkin perlu dihindari. Step by stepnya saya biasanya mulai dari stok foreign net buy yang besar dan stok rank yang value-nya juga besar, di-combine. Nah, itu yang akan saya perhatikan lebih lanjut. Nah, analisanya gimana? Pertama saya melihat analisa trennya lagi naik atau turun, kemudian di mana support resistance-nya, saya lihat momentumnya dan lain sebagainya ya. Jadi nanti karena ini sudah hampir bulan puasa ya, jadi kita apa namanya, setelah puasa nanti kita akan adakan apa namanya, eh, trading course ya, trading course, kursus trading ya. Jadi ikuti terus sosial media Samuel, sosial media saya, nanti informasinya akan ada di sana. Ya, kita udah batch 3 udah selesai. Nah, jadi nanti di setelah Lebaran kita batch berikutnya ya, seperti itu. Jadi akan diajarkan bagaimana melakukan analisa secara tren, secara indikator, secara pattern, support, resistance semuanya, dan kemudian nanti eh, apa yang strategi-strateginya, dan kemudian bagaimana aplikasinya ke dalam eh, online trading gitu ya, seperti itu. Bang Mandiri gimana tadi, udah ya Bang Mandiri? Coba kita lihat. Oke, Bang Mandiri lagi mencoba naik, menguji harga-harga tertinggi dari 2019 ya. Kalau dia berhasil, dia akan menjadi tren naik, tapi umumnya agak sulit ya untuk melampaui harga-harga tertinggi itu. Oke, kemudian pertanyaan terakhir ya, Mulyawati, Bu Mulyawati, karena kita waktunya juga sudah habis ya. Bu Mulyawati, SRTG, ini ada tekanan jual, supportnya ada di 2625 ya, 26. Jadi di daerah-daerah 26 ini batas resiko, kalau turun di bawah itu cenderung jual ya. Dan dari channelnya itu juga lebih kurang di harga tersebut. Jadi itu batas resikonya. Kalau peluangnya ya mungkin kembali ke harga tingginya dia coba ya, seperti itu. Ini untuk Saratoga, dan terakhir Palm. Palm. Palm dia 2 kali doji di resist cenderungnya sih koreksi dulu, batas supportnya ada di sekitar 630 ya, jadi mungkin seperti itu. Oke, masih ada 22 pertanyaan, dan tiap kali pertanyaan saham yang ditanyakan mungkin lebih dari satu ya, jadi mohon maaf sekali. Apa namanya, mohon maaf sekali kalau tidak semua pertanyaan bisa dijawab ya. Jadi sampai jumpa nanti minggu depan, daftarnya melalui weekly start chart, melalui apa namanya, link yang ada di sosial media Samuel, dan juga yang ada di sosial media saya ya. Nah, terima kasih. Follow terus ya sosial media Samuel Sekuritas, TikTok, Instagram, YouTube, Twitter. Itu semua nanti akan ada analisa-analisa dari para analis kita, kemudian juga pengumuman-pengumuman tentang acara-acara webinar dengan emiten dan lain sebagainya, dan juga cara-cara menggunakan aplikasi uh, Star ya. Jadi apa namanya, Infobank ya baru saja menerbitkan di dunia keuangan ini uh, digital mana yang dapat penghargaan ya, yang baik ya. Star ini, Samuel Sekuritas ini salah satu yang mendapatkan penghargaan ya, seperti itu ya untuk tahun ini. Baik, terima kasih, saya mohon pamit. Terima kasih Bapak Ibu sudah malam-malam masih ikut mendengarkan ocehan saya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.